Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini ada kisah Nabi SAW dan para sahabat. Mudah-mudahan kisah ini kita bisa mengambil manfaat dan bertambah daripada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, pernah satu ketika Nabi SAW menghantar satu jenazah seorang Ansor. Ketika sampai di penguburan, ternyata kuburnya belum digali, teman-teman. Maka sambil menunggu daripada penggalian kubur, Nabi SAW duduk. Kemudian sahabat mengelilingi Nabi SAW sambil diam, tidak bergerak. Ini salah satu adab daripada sahabat yang ditunjukkan bahwasanya sahabat ini siap menerima daripada nasihat Nabi SAW. Bahkan dikatakan, saking tawajunya para sahabat ingin mendengar, menerima ilmu dari Nabi SAW, ibarat daripada kayu yang ditancapkan ke bumi, sehingga burung-burung itu bisa bertengkar di pundak-pundak para sahabat. Kemudian teman-teman sekalian, Nabi SAW menasihati para sahabat pada saat itu. Ini pun nasihat untuk kita semua, bahwasanya Nabi SAW bersabda, mintalah perlindungan dari asap kubur. Perkataan ini diulang sebanyak 3 kali, yang mengartikan bahwasanya ini sangat-sangat penting, teman-teman, bagaimana kita minta perlindungan untuk azab kubur. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, teman-teman, apabila seorang jenazah dimasukkan dalam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan menghantar 2 malaikat untuk kepada jenazah tersebut. Kemudian jenazah tersebut didudukkan daripada 2 orang malaikat ini. Setelah didudukkan, maka ditanya, yaitu siapa Tuhan kamu? Maka orang yang benar imannya, benar amalnya, diterima imannya, tidak ada kesyirikan dalam dirinya, maka dia akan mampu menjawab, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Maka dia akan menjawab, agama kami agama Islam. Kemudian ditanya lagi, teman-teman sekalian, bagaimana pendapat kamu tentang laki-laki yang diutus kepada engkau, yaitu para nabi? Maka dia akan menjawab, yaitu Rasulullah SAW. Maka malaikat tersebut bertanya lagi, bagaimana kau bisa memastikan bahwasanya ini adalah Rasulullah SAW? Maka orang yang beriman tadi ini, yang benar imannya, diterima amalnya, dia akan menjawab, sesungguhnya kami telah membaca kitab Allah, kemudian kami beriman dan membenarkan daripada firman-firman Allah Ta'ala, hadis-hadis Nabi SAW. Maka setelah menjawab semua pertanyaan daripada malaikat, maka terdengar daripada suara dari langit, yang mengatakan, sesungguhnya hamba aku telah berkata benar. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan satu pintu dari pintu-pintu surga, atau dia membukakan satu jendela dari jendela-jendela surga, sehingga menghembuskan angin surga ke dalam kuburnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sediakan daripada alas kasur, daripada salah satu kasur-kasur daripada surga. Ini untuk orang beriman, orang yang diterima amalnya, orang yang diterima daripada imannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan orang yang durhaka, orang kafir, hidup di dunia hanya memperturutkan hawa nafsunya tanpa mengindahkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Ketika orang tersebut, orang durhaka tadi, masuk dalam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala menghantar juga 2 malaikat kepada mereka. Kemudian ditanya, sebagaimana pertanyaan tadi, siapa Tuhanmu, apa agamamu, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepada engkau. Kemudian, maka ketika diberikan pertanyaan tersebut, maka apa dia katakan orang yang kafir tadi, sesungguhnya saya tidak tahu. Maka terdengar dari suara dari langit, bahwasanya orang tersebut telah berbohong. Orang kafir tadi, orang durhaka tadi ini, yang tidak bisa menjawab jawaban daripada 2 malaikat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan satu pintu dari pintu neraka, bahkan dibukakan satu jendela dari jendela neraka, kemudian menghembus hawa panas dari neraka. Kemudian disediakan juga kasur, tapi kasurnya dari kasur neraka. Maka dia menunggu daripada sampai hari kiamat dalam neraka dalam keadaan tersiksa. Kata teman-teman sekalian,
selama masih ada waktu yang Allah SWT berikan di muka bumi ini, kita bagaimana mempergunakan pada waktu tersebut untuk mempersiapkan diri kita menghadapi yang namanya keadaan-keadaan di akhirat. Diawali dengan keadaan-keadaan di kubur. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkara tersebut tidak mampu kita lalui. Dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita di kubur dan di alam-alam yang selanjutnya. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.